Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin dengan NIM B1C124059, kelas B dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus average, rumus count A, count blank, count IF, dan count IFS. Langsung saja kita ke video penjelasannya. Rumus yang akan pertama kali saya jelaskan yaitu rumus average. Namun sebelum kita ke praktiknya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari rumus average di Microsoft Excel. Nah, rumus average sendiri itu digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu data. Nah, di sini kita sudah mempunyai data pelaporan pendapatan agen gas LPG PT Dalla Tobani. Nah, di sini kita akan mencari nilai rata-rata dari pendapatan PT tersebut. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu kita akan menaruh kursor di sel G3 sini. Setelah itu kita akan menambahkan tanda sama dengan. Setelah itu mengetikkan rumus di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tinggal memblok data dari kolom C3 sampai F3. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal memencet tombol enter pada keyboard dan hasil nilai rata-ratanya akan keluar. Nah, di sini nilai rata-ratanya adalah 540.000 untuk di bulan Januari. Nah, untuk mengisi kolom-kolom di bawahnya kita tinggal mengcopy saja rumus yang sudah kita lakukan sebelumnya di sini dengan mengarahkan kursor di sudut kanan bawah sel G3 yang ada kubus kecil ini yang warna hijau. Kita tinggal mengarahkannya ke sini sampai kursor kita menjadi warna hitam kecil. Lalu kita pencet klik kiri, lalu kita tarik bawah. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, itu dia tadi cara menggunakan rumus average pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count A, dan count blank. Namun sebelum itu kita tentunya harus tahu dulu apa sih fungsi dari rumus-rumus yang tadi count A, dan count blank. Nah, rumus count A itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak jumlah data. Sedangkan count A untuk menghitung berapa sih jumlah banyaknya data, baik angka maupun huruf. Yang ketiga yaitu count blank. Nah, itu digunakan untuk mencari berapa sih jumlah sel yang kosong pada data tersebut. Nah, langsung saja kita ke penjelasan bagaimana cara menggunakan rumus yang pertama yaitu rumus count. Di sini kita sudah mempunyai data yaitu nomor transaksi, kode barang, nama barang, stok awal, jumlah in, out, dan stok akhir. Nah, pada kolom A10 kita akan menaruh tanda sama dengan sini, lalu mengetikkan rumus count. Nah, sini kita pilih count. Nah, setelah itu kita akan memblok semua data di bagian kolom nomor transaksi, yaitu dari kolom A3 sampai A9. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengklik tombol enter pada keyboard agar hasilnya keluar. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi jumlah data pada kolom nomor transaksi itu ada 7 ya teman-teman. Nah, di sini kita ke ini.
Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count A. Di sini kita akan menghitung jumlah data baik angka maupun huruf. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah data pada kolom nama barang. Seperti biasa, kita akan menaruh kursor di salah satu kolom di bawah sini. Saya menaruhnya di kolom C10. Lalu saya menambahkan tanda sama dengan, lalu mengetik rumus count A. Count A. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Lalu kita tinggal memblok semua data di bagian kolom nama barang dari kolom C3 sampai C9. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memencet lagi tombol enter agar hasilnya bisa keluar. Nah, di sini juga jumlah data pada bagian nama barang itu ada 7. Kita tinggal Nah, yang terakhir di sini kita akan menggunakan rumus count blank, yaitu rumus yang digunakan untuk menghitung berapa banyak jumlah sel yang kosong. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah sel yang kosong di bagian kolom F dan G. Kita tinggal menaruh kursor kita di sini. Lalu seperti biasa menambahkan tanda sama dengan, lalu mengetikkan rumus count blank. Count blank. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal memblok lagi data kita dari F3 sampai F9. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengklik enter agar hasilnya bisa keluar. Nah, ini dia. Di kolom G pun kita akan menggunakan rumus yang sama, tapi jika ingin mempercepat, kita bisa tinggal mengcopy rumus yang sudah kita buat sebelumnya di kolom F. Seperti ini, kita tinggal menarik kursor kita hingga sampai di sudut kanan sel F10 ini, sampai kursor kita berubah menjadi warna hitam kecil. Lalu kita klik dan kita tarik ke arah kanan. Nah, jadi di kolom F ini jumlah sel yang kosong itu ada 4, sedangkan di kolom G ini jumlah sel yang kosong adalah 2. Nah, itu dia tadi cara menggunakan rumus count A, dan count blank. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan rumus count IF dan count IFS pada Microsoft Excel. Nah, tentunya kita juga harus tahu fungsi dari rumus tersebut, yaitu fungsi dari rumus count IF adalah untuk mencari jumlah data berdasarkan dengan satu kriteria, sedangkan count IFS adalah untuk mencari data dengan lebih dari satu kriteria. Langsung saja kita ke cara penggunaannya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan rumus count IF. Karena rumus count IF itu digunakan untuk menghitung jumlah data dengan satu kriteria, maka di sini kita akan menghitung jumlah data pada kolom stok awal. Jumlah data pada kolom stok awal dengan satu kriteria, yaitu berapa kolom yang berisi angka 10. Nah, langsung saja kita masukkan rumusnya, count IF. Nah, setelah itu kita bisa memblok data yang berada di kolom D3 sampai D9. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal menambahkan tanda titik koma. Lalu kita akan menambahkan lagi tanda kutip. Karena tadi kita telah setuju
untuk kriterianya yaitu angka 10, karena kita akan menghitung berapa banyak sih sel yang berisi angka 10. Nah, kita akan mengetik di sini angka 10. Lalu kita tutup lagi tanda kutipnya, lalu mengklik enter agar hasilnya keluar. Nah, berarti di sini jumlah sel yang berisi angka 10 pada kolom stok awal adalah 4 kolom atau 4 sel. Nah, selain itu kita juga bisa mencari dengan kriteria, misal angka yang lebih besar dari 10, atau angka yang lebih besar dari 20, atau angka yang lebih kecil dari 20, atau angka yang lebih besar atau lebih kecil dari 15. Nah, contohnya itu seperti ini. Kita tinggal memasukkan rumus, lalu memblok data dari data D3 sampai D9. Setelah itu menambahkan tanda titik koma, setelah itu tanda kutip. Lalu di sini saya akan mencari kolom mana saja yang berisi angka lebih kecil dari 20. Kita akan menambahkan tanda lebih kecil. Lebih kecil dari 20. Nah, ini sudah, lalu kita pencet enter. Nah, ternyata kolom yang berisi angka yang lebih kecil dari 10 itu ada 6 kolom. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa sel yang berisikan angka yang lebih besar dari 10. Masukkan rumus, blok data, masukkan tanda titik koma, lalu tanda kutip, dan simbol lebih besar dari 10. Nah, enter. Ternyata ada 3 kolom yang berisikan angka yang lebih besar dari angka 10. Lalu kita akan mencari lagi kolom yang berisi angka yang lebih besar dari 15. Sama, masukkan rumus. Lalu blok data, tambahkan titik koma dan tanda kutip, lalu simbol lebih besar dari 15, tutup kutip, lalu enter. Nah, ternyata yang kolom yang berisikan angka yang lebih besar dari 15 adalah satu kolom 15 ya, kolom 20. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus count IFS. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa rumus count IFS ini memiliki fungsi untuk mengetahui atau menghitung berapa banyak jumlah data dengan lebih dari satu kriteria. Nah, di sini kita telah menyediakan data yaitu nomor, tanggal, nama sales, produk, kota tujuan, dan keterangan. Nah, karena rumus count IFS ini adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah data dengan lebih dari satu kriteria, maka kita di sini akan menghitung berapa banyak jumlah produk yang sudah dikirim ataupun yang belum dikirim ke Kota Bandung. Nah, langsung saja di sini saya sudah ada kolom khusus. Di sini ada Bandung dan keterangan dikirim dan belum. Nah, di kolom J3 ini saya taruh kursor saya di sini, lalu menambahkan tanda sama dengan atau memasukkan rumus count IFS. Nah, jika sudah begini, kita akan yang pertama ini kita akan memblok semua data yang berada di kolom E atau kolom kota tujuan dari kolom E2 sampai E11.
Nah, jika sudah begini, kita tinggal menambahkan tanda titik koma, lalu tanda kutip. Nah, kriteria kita yang pertama yaitu Kota Bandung, karena di sini kita akan mencari berapa banyak produk yang sudah dikirim atau yang belum dikirim ke Kota Bandung. Maka kriteria yang pertama kita tulis adalah Kota Bandung. Tutup. Tambahkan lagi titik koma. Lalu, yang kedua di sini kriteria range 2. Nah, di sini kita akan memblok semua data yang berada pada kolom keterangan dari data kolom F2 sampai F11. Nah, lalu menambahkan tanda titik koma dan tanda kutip. Nah, kriteria kita yang kedua yaitu akan mencari jumlah produk yang sudah dikirim ke Kota Bandung. Maka di sini kita akan mengetikkan kalimat dikirim. Nah, kita tinggal menutup tanda kutipnya. Lalu kita akan memencet tombol enter agar hasilnya akan keluar berapa sih produk yang sudah dikirim ke Kota Bandung. Nah, ternyata yang sudah dikirim produk yang sudah dikirim ke Kota Bandung adalah 3 produk. Nah, yang kedua di sini kita akan menghitung berapa banyak jumlah yang belum dikirim ke Kota Bandung. Sama saja kita akan memasukkan rumus pada kolom J4 count IFS. Nah, sama juga kita akan memblok kota tujuan dari E2 sampai E11. Nah, setelah itu kita tambahkan tanda titik koma, kutip, lalu kita memasukkan kata Bandung, karena di sini kan kita lagi mencari untuk Kota Bandung. Kita tutup, tambahkan titik koma lagi, lalu kita akan memblok untuk kriteria yang kedua, yaitu di kolom keterangan kolom F2 sampai F11. Nah, tambahkan tanda titik koma dan kutip. Nah, di sini kan kriteria yang kedua itu adalah barang yang belum dikirim ke Kota Bandung. Maka di sini kita akan mengetikkan kata belum sesuai dengan data kita yang berada di keterangan. Lalu tutup tanda kutipnya dan pencet enter. Nah, jumlah barang yang belum dikirim ke Kota Bandung adalah berjumlah 2. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan misalnya Surabaya, Sopeng, terserah. Yang kita bisa menggunakan kota mana saja dan memakai rumus count IFS. Nah, yang terakhir saya akan melakukan praktik pada praktik pertemuan keempat dengan menggunakan rumus count IF dan count IFS. Yang mana di sini kita telah mempunyai data nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai dan keterangan. Nah, di sini kita telah memiliki beberapa data yang harus kita cari, yang harus kita hitung, yaitu jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang tidak lulus, mahasiswa laki-laki lulus, mahasiswa laki-laki tidak lulus, mahasiswa perempuan lulus, dan mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Langsung saja yang pertama kita akan mencari atau menghitung jumlah range pada data kita. Gampang saja, kita tinggal memasukkan rumus count, karena untuk menghitung jumlah range kita menggunakan rumus count. Nah, jika sudah begini kita tinggal memblok data kita yang berada pada kolom nomor, yaitu kolom A3 sampai A12. Jika sudah, kita tinggal mengklik tombol enter. Jadi jumlah range pada data kita yaitu 10. Nah, yang kedua kita akan mencari jumlah mahasiswa yang lulus. Di sini kita tentunya akan menggunakan rumus count if.
count IF. Langsung saja masukkan rumus pada kolom H3 count IF. Nah, jika sudah begini, kita akan memblok di sini pada kolom keterangan dari kolom E3 sampai E12. Nah, di sini kita tinggal menambahkan tanda titik koma, lalu kutip, dan menambahkan kriteria yang akan kita cari, yaitu di sini yang akan kita cari adalah jumlah mahasiswa yang lulus. Berarti kita akan mengetikkan kata lulus, kutip lagi, lalu enter. Nah, jumlah mahasiswa yang lulus adalah 5. Nah, selanjutnya adalah jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Sama, kita akan menggunakan rumus count if. Tinggal masukkan rumus count if, lalu memblok lagi data pada data keterangan dari E3 sampai E12. Nah, setelah itu kita tinggal menambahkan titik koma, lalu tanda kutip, dan menambahkan kriteria tidak lulus. Tutup lagi kutipnya, lalu pencet enter. Nah, jumlah mahasiswa yang tidak lulus adalah 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus. Nah, untuk mencari jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, tentunya kita akan menggunakan rumus count IFS, karena di sini kita sudah mempunyai 2 kriteria, yang mana rumus count IFS sendiri adalah rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah data dengan lebih dari 1 kriteria. Maka dari itu kita akan memasukkan rumus pada kolom H5, rumus count IFS. Count IFS. Nah, di sini kita akan memblok terlebih dahulu di kolom jenis kelamin. Kita akan blok dari kolom C3 sampai C12. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tanda titik koma dan tanda kutip, lalu mengetikkan kriteria yang pertama, yaitu kriteria laki-laki atau L. Di sini L. Tutup. Setelah itu tambah lagi titik komanya. Nah, di sini kita akan memblok lagi untuk data pada data keterangan dari E3 sampai E12. Nah, jika sudah seperti ini, tambahkan lagi titik koma, kutip, dan kriteria yang kedua, yaitu jumlah mahasiswa laki-laki lulus. Berarti kriteria yang kedua adalah lulus. Lulus, tutup lagi kutipnya, dan enter. Nah, berarti jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus adalah 3 orang. Nah, bagaimana dengan jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus? Sama, kita juga akan menggunakan rumus count IFS. Memblok pada data jenis kelamin, lalu memasukkan kriteria yang pertama, yaitu L atau laki-laki. Setelah itu memblok lagi data pada keterangan dan memasukkan kriteria yang kedua, yaitu tidak lulus. Lulus, tutup lagi, dan enter. Nah, berarti jumlah mahasiswa laki-laki yang tidak lulus adalah 3 orang. Nah, di sini kita akan mencari jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Sama juga, kita akan menggunakan rumus count IFS. Count IFS. Lalu memblok lagi pada kolom jenis kelamin. Setelah itu memasukkan kriteria yang pertama, yaitu P atau perempuan. Setelah itu memblok data pada keterangan dan memasukkan kriteria yang kedua, yaitu lulus. Tutup kutipnya, lalu enter. Nah, jumlah mahasiswa perempuan yang lulus adalah 2 orang.
Dan yang terakhir kita akan mencari jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Sama, memasukkan rumus count IFS, lalu memblok pada data jenis kelamin. Nah, setelah itu memasukkan kriteria yang pertama yaitu P, dan memblok data pada keterangan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kriteria yang kedua, tidak lulus. Tidak lulus, tutup, dan enter. Nah, jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus adalah 2. Di sini kita sudah mendapatkan semua yang kita cari, yaitu jumlah range, jumlah mahasiswa yang lulus, mahasiswa yang tidak lulus, jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus, jumlah mahasiswa perempuan lulus, dan jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Nah, itu dia tadi cara penggunaan beberapa rumus Excel, yaitu rumus count, count A, count blank, count IF, dan count IFS. Dan yang terakhir juga tadi kita sudah melakukan praktik untuk menggunakan rumus count, count IF, dan count IFS. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.